Hari pertama gadis pindah sekolah, dia menjadi teman sebangku anak nakal yang nilainya terburuk di kelas. Anak nakal itu dengan acuh tak acuh melirik ke arah gadis, lalu kembali menunduk, melanjutkan tidur dengan nyenyak. Teman sekelas perempuan di depan segera memutar kepala kembali, matanya penuh kekhawatiran. Dengan suara pelan mengingatkan gadis agar jangan menyentuhnya. Orang-orang yang pernah menyakitinya dulu semua babak belur, langsung dibawa ke rumah sakit. Gadis mengangguk sedikit. Di dalam hati, rasa gugup mulai muncul. Bel tanda pelajaran berbunyi. Mata tajam guru menyapu seluruh kelas. Terlihat ke gadis. Dengan serius bertanya kenapa gadis tidak membawa buku saat pelajaran. Gadis segera berdiri cepat. Wajahnya memerah karena malu. Baru saja hendak meminta maaf. Saat itu, anak nakal yang selalu tidur di sampingnya, tiba-tiba mendorong buku sendiri ke depan gadis. Lalu berdiri santai tanpa peduli. Perlahan-lahan berjalan keluar kelas. Dengan sadar pergi berdiri di sudut sebagai hukuman. Gadis menatap punggungnya. Sebuah perasaan aneh muncul di hatinya. Dia merasa teman sebangkunya ini tampaknya tidak sejahat yang dikatakan teman-teman sekelasnya. Keesokan paginya, sinar matahari belum sepenuhnya mengusir kabut pagi. Gadis seperti biasa melewati sebuah gang yang sepi. Tiba-tiba dia mendengar suara gaduh. Dia menengadah dan melihat ke arah suara. Ternyata teman sebangkunya sedang mengayunkan tinju. Di depannya berdiri teman sekelas perempuan. Ketakutan sampai gemetar. Hati gadis itu menjadi tegang. Mengira anak nakal itu sedang mengganggu teman sekelas lagi. Takut untuk ikut campur. Berbalik dan langsung berlari. Hanya terdengar suara garang dari belakang. Mulai sekarang NOLESP. Jangan biarkan aku melihat kamu mengganggu siswa di sekolah kami. Kehidupan. Aku bersumpah. Aku tidak akan pernah menindas siapapun lagi. Harus. Saat istirahat, seorang teman sekelas dengan wajah merah memohon kepada gadis itu. Bisakah kamu membantuku menyampaikan ini kepada teman sebangku? Dan tolong sampaikan terima kasih dariku. Gadis itu baru mengerti. Ternyata, pagi tadi teman sebangku sedang menegur anak nakal yang mengganggu teman sekelas perempuan. Dia merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Menyesali kesalahpahaman yang pernah dia miliki sebelumnya. Anak laki-laki itu biasanya tidak menerima apapun yang diberikan oleh teman sekelas perempuan. Tapi entah kenapa, saat berhadapan dengan gadis itu, dia melanggar kebiasaannya, menerima kotak susu itu. Saat bel pulang berbunyi, gadis tercantum di sekolah berjalan dengan angkuh dan sombong ke depan gadis itu. Tatapannya penuh dengan permusuhan, memperingatkan gadis itu bahwa pria itu milikku. Jauhi dia. Gadis itu merasa sedikit tak berdaya. Dengan suara pelan menjawab bahwa dia sudah tahu. Gadis tercantum itu mendengus dingin, berbalik dan pergi. Adegan ini kebetulan dilihat oleh anak laki-laki yang baru saja kembali dari lapangan basket. Dia mengerutkan keningnya, hatinya penuh dengan kekhawatiran, merasa bahwa gadis itu pasti telah diperlakukan tidak adil karena dirinya. Setelah pulang sekolah, dia menarik teman sebangkunya dengan kuat. Dengan cemas bertanya, apa yang dikatakan gadis tercantum itu padamu? Setelah mengetahui gadis itu diancam, ternyata dia tidak marah. Di dalam hati anak laki-laki itu terhadap gadis penurut ini, tumbuh perasaan yang aneh. Tanpa sengaja, dia melihat sekilas di lengan gadis itu. Ada bekas lebam berwarna ungu, seperti diperlakukan kasar. Gadis itu dengan panik menjelaskan bahwa dia memencetnya sendiri untuk bermain. Teman sebangkunya penuh dengan keraguan, namun tidak bertanya lebih lanjut Feng Yingxi. Tidak disangka King Feng Yingxi. Gadis itu beberapa waktu